Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kita kupas lagi soal dispenser bocor ya. Pada dasarnya ini saya cuman mau memberikan pengetahuan cara membuka covernya ya, yang dibilang susah. Oke, langsung ke video nih. Kata pemiliknya di sini bocor ya, bagian sini sampai akhirnya dia tembus ke daerah bawah sini ya. Daerah bawah sini selalu bocor, katanya banyak air, terlebih pada saat bagian panas itu dinyalain. Nanti cover belakang kita buka, ada banyak skrup ya di sini, kita buka aja covernya. Nah ini udah banyak seperti yang pemiliknya bilang, sudah banyak air ya. Nah, ini ada sisa-sisa airnya waktu terakhir dipakai katanya. Jadi pada saat dia panas itu langsung banjir ke bagian belakang, ke bagian bawah dah. Ini sudah banyak embun-embun juga air ya ke dinding-dindingnya. Nah ini juga tabungnya sampai berkerak ya, karena pasti ada kebocoran. Kalau sampai putih seperti ini biasanya ada kebocoran. Kita coba cek dengan detail bagian mana yang bocor ya. Kita bisa tes juga sambil dibuka covernya seperti ini. Nah ini untuk cara membuka bagian atasnya seperti ini ya, untuk Miyako yang galon bawah. Ini agak susah juga ya, takutnya teman-teman ada yang belum tahu. Nah ini bagian merah-merah ini di dalamnya ada skrup 2, kalian buka dulu skrupnya 2 tuh. Nah ini sorry ya agak gelap, namun di sana ada skrup ya tuh, itu tuh yang udah saya copot, ada skrup. Nah ini kemudian setelah skrup dibuka, kalian bisa langsung congkel dari atas. Nah covernya seperti ini ya. Setelah dibuka skrup tadi, dijamin setelah congkelannya kalian buka dengan tespen atau benda tipis lainnya bisa langsung terbuka ya. Mudah sekali sebenarnya, cuman caranya aja. Oke, ini beneran basah ya, resinnya beneran basah. Nah ini untuk cara buka tabung seperti ini ya. Kalau teman-teman belum tahu, tabung yang bagian atas untuk suplai airnya ya, dari galon dia masuk sini. Nah ini untuk yang galon bawah ya, ini dispenser galon bawah. Sini juga ada pelampung nih, ini pelampung untuk leper water level. Sorry. Nah ini dia penyakitnya ada di sini. Nah dia ini kering ya. Ini mungkin sudah ada yang pernah ganti ya sebelum saya. Jadi ini kering sudah, dia tambahin selang ya kayaknya nih. Biasanya kalau selang bawaannya itu warna putih bagian sini, cuman ini udah diganti, cuman namun udah kering lagi ya, udah kering lagi, akhirnya bocor seperti ini. Dia udah patah. Ini adalah uap, ini adalah bagian uap pada saat memasak air ya. Jadi dia uapnya balik ke tabung atas dari tabung pemanas. Nah ini kita boleh copot dulu ya, kita cari aja alternatifnya menggunakan pipa lain ya, atau selang lain ya. Nah saya rekomendasikan juga pakai selang bensin juga bisa ya. Nah ini udah patah ya, udah karena banyak kepanasan ya, karena dia selalu dialiri air panas. Nah ini bekasnya ya, nah tersisa di dalam. Nah ini saya coba perbaiki karena bahannya yang tersedia cuman ini, akhirnya saya sambung seperti ini ya. Saya sambung menggunakan pipa bekas AC. Nah saya seperti ini, saya bikin sok-soknya gitu. Dan jangan lupa kalian ikat lagi menggunakan tali tis atau kawat ya. Setelah itu kalian masukin lagi sesuai ukuran lubangnya, yang besar berarti di bawah, yang kecil di atas. Nah yang ke tabung pemanas yang ini ke tabung atas ya, untuk suplai distribusi air dasarnya ya, bagian atas. Nah ini kita ikat lagi menggunakan tali tis atau kawat ya. Nah kita tutup kembali bagian ini, tutup, atau ini nggak dibuka juga nggak apa-apa, ini cuman pemberitahuan aja biar teman-teman tahu cara bukanya. Oke, langsung saya cobain. Nah ini saya sudah pasang galon, saya start. Oke, kalian tungguin beberapa saat. Nah ini dinginnya, ini panas nih, saya on ya, saya on panasnya.
kalian tunggu beberapa saat, apalagi yang bagus sampai indikator panasnya mati, berarti dia sudah mencapai ya panasnya ya. Nah ini air sudah jalan ya, pada saat kita start berarti dia bagian airnya bagus, pompa airnya bagus, yang dari galon itu naik ke atas ya. Nah ini panas juga udah siap, udah jalan, sudah running ya bagian panasnya juga. Nih, terlihat di indikator warna merah sudah running. Nanti kalau sudah mati berarti dia sudah panas maksimal. Tungguin dulu beberapa saat, pastikan itu yang tadi kita cek lagi ya, yang bocor kita perbaiki tadi. Nah ini bergegas ke belakang lagi untuk cek selang yang tadi kita perbaiki ya, dan sepertinya aman, tidak ada air menetes di sini sama sekali ya. Ini agak blur karena kerja sendiri sambil pegang kamera. Nah ini perhatikan ya, yang ada tali kawatnya itu yang habis diperbaiki, udah bagus ya. Oke, saya langsung ke hasil ya biar nggak nunggu lama. Udah beberapa menit saya tungguin dan udah lumayan panas kayaknya nih. Nah ini aman, yang saya cek kembali ini aman, nggak bocor. Itu yang bagian saya kasih kawat ya, diperbaiki. Nah kita akan coba. Nah ini bagian yang merahnya yang tengah sudah mati ya, itu menandakan panasnya sudah mencapai. Nah saya terangin lagi blitnya supaya terlihat sama teman-teman. Nah kita cek lagi di sini yang katanya banyak air tadinya, sekarang sudah kering ya, bersih, kering, tidak ada air bocoran dari atas. Oke, sekarang kita coba hasilnya. Oh ya ini hasilnya udah saya tuang tadi, bagus panas ya. Ini sudah kita cek lagi ya, pastikan ini enggak bocor sebelum kita tutup covernya lagi nanti. Oke, setelah rapi lagi bagus, kita coba lagi hasilnya. Nah ini sudah lumayan panas ya, sudah bisa nyalain lagi blade-nya. Nah udah berasap ya, udah ngebul. Jadi pada dasarnya ini cuman sharing tentang dispenser bocor dan cara membuka covernya yang emang agak sulit dibuka ya kalau tidak tahu triknya. Kayak gitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.